wabarakatuh. Masih bersama saya Maria Margareta Astari, jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Kaur. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini kita dalam program Ngobris, ngobrol sampai habis di podcast Kejaksaan Negeri Kaur. Kehadiran tamu dari SMA Negeri 1 Kaur ya. Jadi ini teman-teman aku nih dari SMA Negeri 1 Kaur. Mereka hadir di sini buat sharing persoalan-persoalan bagaimana generasi milenial atau generasi Z di Kabupaten Kaur dalam mengenal hukum. Jadi di sini kita kehadiran siapa nih? Yang pertama, boleh perkenalan ya? Dari siapa yang pertama, nggak apa-apa? Ladies first. Oke, ladies first. Ria Satya, kelas 12 dari SMA Negeri 1 Kaur. Oke, satu lagi. Rahmat Kurniawan dari SMA Negeri 1 Kaur, kelas 12. Oke, sebelumnya aku ngucapin selamat datang ya di Kejaksaan Negeri Kaur. Sebelum kita masuk nih ke pokok materi kita, gimana rasanya masuk di kantor Kejari Kaur? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Sebelumnya belum pernah sini ya? Belum pernah. Pernah lewat nggak? Pernah. Pernah lewat. Nah, kalau pas kalian lewat nih ngelihat kantor Kejari, apa kesannya? Pada Gimana kesannya? Serem kah atau gimana kah? enggak, kalau serem tuh enggak, tapi sering lewat tuh kayak sering lihat di HP tuh kan ada namanya tes kejaksaan. Membayangkan kalau bisa kerja di sini. Iya, amin, bener, semoga ya. Kalian kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12, berarti tahun depan bakal lulus nih ya. Iya. Semoga bisa deh nanti kalau ada penerimaan lagi bisa masuk ya. Nanti mungkin ketemu sama pegawai-pegawai yang lain di sini. Oke. Kalau menurut kalian nih, kalian kenal nggak sih kejaksaan itu apa? Kejaksaan itu yang sering pendapat saya dengar dari masyarakat atau apa itu, Kak, penuntut hukum atau seperti pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia. Kalau kamu ngelihat kejaksaan itu apa sih, tempat apa sih? Kalau menurut aku, kejaksaan itu adalah kantor di mana sebuah kantor itu akan mengurusi sebuah dakwaan terhadap pelanggaran. Oke, jadi biasanya nih kalau kita kan ada program JMS nih, jaksa masuk sekolah. Tapi karena COVID kan kita nggak bisa datang ke sekolah-sekolah karena harus dengan prokes yang ketat. Sementara sulit menerapkan prokes yang ketat. Nah, jadi biasanya kami menampilkan dulu nih apa itu kejaksaan. Jadi kejaksaan itu adalah, aku jelasin secara singkat aja ya. Kejaksaan itu dia institusi pemerintahan yang bidangnya adalah di bidang penegak hukum. Jadi masuk ke dalam salah satu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada apa aja sih kalau yang kalian tahu nih? Di masyarakat tuh ada aparat penegak hukum tuh ada siapa aja? Polisi. Benar, terus. Mahkamah Agung. Oh iya, bagiannya di peradilan, lalu ada kejaksaan. Ini institusi penegakan hukum. Tapi kalau kejaksaan dia memang punya fungsi yang lebih khusus. Ada yang namanya dalam kejaksaan itu pasti ada jaksa. Nah, jaksa oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang Kejaksaan diberikan amanat sebagai penuntut umum, juga sebagai jaksa eksekutor. Penuntut umum dalam hal ini, jadi nanti ketika polisi misalnya nih, dia nangkap seseorang yang nanti ditetapkan sebagai tersangka, misalnya dalam tersangka pencurian, dia akan melakukan penyidikan. Nah, dari penyidikan itu dijadikan satu berkas lalu dikirim kepada kejaksaan. Nanti kejaksaan akan meneliti kalau memang berkas yang diberikan penyidik sudah layak untuk dilimpahkan, maka nanti akan diserahkan tanggung jawabnya kepada kejaksaan. Lalu nanti dari kejaksaan dia akan membuat surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Nanti di pengadilan ada pihak-pihak lagi nih, ada hakim, ada majelis hakim. Kalau untuk perkara anak hanya ada hakim tunggal, lalu ada penuntut umum dalam hal ini jaksa, lalu ada pengacara, ada saksi-saksi yang nanti di situ juga ada tersangka. Bagaimana proses peradilannya hingga akhirnya tersangka dapat diputus oleh putusan hakim. Di situ nanti tugas jaksa adalah menjadi penuntut umum. Dia akan menuntut berdasarkan surat tuntutan. Itu ya, berarti udah kegambar nih ya. Mungkin ada harapannya kalian sebagai generasi muda di Kabupaten Kaur punya mimpi untuk bisa masuk ke kejaksaan. Kalau mau masuk kejaksaan nih mau jadi apa? Kurang tahu sih bagian-bagian dari Kurang tahu ya. Kalau misalnya
pendidikan SMA bisa masuk juga nanti jadi staf tata usaha. Tapi alangkah lebih keren lagi nih kalau kalian bisa jadi jaksa kayak aku. Ambil kuliah ilmu hukum ya kan. Setelah SMA ini mau lanjut nyari kerja atau gimana? Atau mau lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi? Kuliah. Betul, kuliah. Cita-citanya apa sih kalau aku boleh tahu dari Mas Riz Rahmat? Salah. Kalau aku sih Kak, pengen jadi programmer. Jadi programmer, oke. Kalau Mbak Ria Ricis bukan ya? Oh bukan, kira Ria Ricis. Jadi guru. Jadi guru, gak ada yang mau jadi jaksa? Belum tahu. Belum tahu, ya siapa tahu ya nanti ambil ilmu hukum, jadilah jaksa. Nggak cuma jadi jaksa sih, bisa jadi hakim, bisa jadi polisi atau apa. Yang penting adalah kalian memang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, oke? Materi kita hari ini, kita sharing ya tentang cybercrime. Cybercrime tapi lebih merujuk ke cyberbullying. Kenapa kita ngambil tema itu? Karena aku lihat nih, kalian kan generasi yang lahir di tahun 2004. Nah, sama lah kayak aku ya, 10 tahun yang lalu. Kalian ini lahir sebagai generasi yang paling melek digital. Terlahir ketika teknologi dan internet berdunia berkembang pesat ya kan? Sadar gak sih kalian kalau kalian tuh lahir di dunia di mana teknologi itu udah benar-benar ngubah budaya kehidupan masyarakat kita? Ya sadar. Sadar ya? Sekarang kalau aku tanya nih, pilih baca buku secara konvensional atau baca lewat smartphone? Smartphone sih. Kalau kamu, lewat smartphone. Kenapa sih nggak baca buku secara konvensional? Bosan. Bosan. Kalau smartphone lebih simple gitu. Lebih simpel ya. Kalian berarti salah satu kegunaan buat apa menggunakan smartphone untuk cari ilmu pengetahuan, cari materi-materi buat sekolah. Oke. Kalau aku nanya lagi nih, wajib nggak sih punya akun sosial media? Wajib. Wajib. Kalau Kamu seorang pelajar wajib. wajib. Oke, sebagai seorang pelajar wajib. Kenapa? Karena teknologi seperti sekarang ini kan sudah berkembang, jadi kita sebagai siswa itu perlu mengakses dunia-dunia luar seperti pendidikan, itu sangat berguna bagi kami sebagai pelajar. Oke. Kalau kamu? Ya, contoh kita mau sekarang kan mau daftar kuliah serba online, otomatis kita harus mempunyai akun, setidaknya akun Google atau sosial media yang lainnya. Contoh saat ini saya melihat di Instagram ya kan, banyak kakak-kakak tingkat yang baru masuk universitas, disitulah mereka sering buat pribon yang disuruh oleh universitasnya tersebut, dimana mungkin itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai mahasiswa yang aturannya dari universitas. Oh, Iya. apalagi sekarang masa COVID ya, semua Iya. dilakukan secara Semuanya online. online Oke. semua. Kalau akun media sosial yang kamu punya apa, Rahmat? Dari sekian banyak tuh. Kalau dulu aku punya Friendster, kalian punya Friendster nggak? Oh, beda zaman. Kalau aku dulu ada Friendster namanya, itu akun media sosial pertama di zaman aku waktu aku SMP. Sama kayak Facebook. Nah, tapi kalau yang kamu punya apa sekarang? Ada beberapa sih, Apa? Facebook, Facebook, Instagram, YouTube, sama Twitter. Tapi Twitternya nggak ini. YouTube sama Twitter. YouTube punya YouTube channel, boleh tuh di-share ke teman-teman ya di sana. YouTube channelnya apa? Siapa tuh bisa di-subscribe nanti kan? Rahmat Kurniawan. Tuh, di-follow ya, namanya Rahmat Kurniawan. Oke, kalau kamu apa akun sosial media yang kamu punya? Facebook, Instagram, udah cuma itu. Nah, itu. Kalian gak nanya aku punya apa? Kalau aku ada Instagram sama Facebook, Facebook nggak pernah pakai. Jadi Instagram pun jarang banget ngepost. Mungkin generasinya kan ada generasi beda tadi kali ya. Dan kegunaannya sih ya kalau aku lebih kepada kepoin orang, betul nggak? Betul ya, kepoin orang. Lalu mengungkapkan pendapat, ya benar ya. Entah pendapat kita posting, kita kasih caption yang ada quotes-quotesnya, atau kita ngelihat postingan orang lalu kita kasih komentar, gitu ya. Salah satunya kan. Ada yang digunain buat jualan kan? Kalian punya online shopping? Pernah kemarin tapi udah berhenti Kak. Oh, udah Itu berhenti. yang ini kemarin tuh pas awal-awal COVID. Kalau kata kita anak muda sekarang kan gabut, nggak ada kegiatan yang lain kan, sekolah diliburkan. Jadi bereferensi jualan online di Instagram. Alhamdulillah pendapatannya lumayan. Tuh, lumayan kan pendapatan kreatif nih, jualan lewat online, lewat Instagram. Apa nama Instagram jualannya, boleh di-share?
Rairi Store. Nah, siapa tahu kan ada yang mau beli kan teman-teman ya? Beli ya nanti ya? Harus. Oke. Lalu nih aku punya pertanyaan lagi. Lebih milih ponsel atau TV? Ponsel. Konser. Ih, berarti kalian nggak di zaman yang rebutan remote TV sama adik? Ya ampun, zamanku masih banget rebutan TV, nonton TV pulang sekolah sama adik. Berarti kalian udah enggak ya? Enggak. Berarti di rumah punya adik, punya kakak? Punya. Punya? Punya kakak, nggak Nggak ada adik? Masing-masing punya ponsel? Iya. Kalian udah dapat handphone itu dari kapan sih? Dari usia berapa? Kalau kamu Rahmat? Aku kelas 4 SD kayak. Dari kelas 1 SD? Oke. Kamu? Kelas 2 SMP. Gue SMP. Aku udah baru bisa punya handphone SMA. Itu pun handphonenya masih BlackBerry. Tau gak sih BlackBerry? Sempet pakai BB nggak? Sempet pakai BB nggak? Oh belum. Ya kalau sekarang udah Android ya, ada Android, ada Apple, ada segala macam dan harganya juga terjangkau. Lalu kalau kalian lihat itu kan kalau mau sekarang kan pakai handphone harus ada internet, betul nggak? Betul. Kalau nggak ada internet, akhirnya nggak ada gunanya, kayak nggak ada gunanya kan? Berarti emang internet udah penting banget. Kalau yang kalian lihat di internet itu apa sih? Kan banyak tuh bisa kalian share semua, kalian share, kalian lihat, kalian cari tuh di internet semua ada. Kalau yang kalian lihat, yang paling sering kalian lihat di internet itu apa? TikTok, oke. Video TikTok ya, oke. Kalau kamu apa? Kalau aku sih lebih ke cari informasi-informasi tentang dunia pendidikan Kak. Oh, kamu concern ke situ ya? Iya. Kalau aku, nggak nanya aku nih. Sedih banget aku nggak ada yang nanya. Kalau aku di internet lebih suka lihat, mungkin kan dari usia ya, Iya. suka lihat resep-resep masakan. Ya sih benar, cari informasi yang pertama. Yang kedua, cari berita. Kalian tahu Lambe Turah kan pasti kan? Tahu kan di Instagram, kalau di follow nggak Lambe Turah? Nah sama, dari Lambe Turah misalnya dicari di internet, oh benar ada berita ini kan, ada kayak gitu ya. Emang benar, informasi itu banyak banget di internet ya. Kalau nggak difilter, kalau nggak nggak disaring apapun bisa dicari di situ kan. Lalu ini kan karena ada internet, ada kemudahan dalam mengakses, nggak kenal tempat, nggak kenal negaranya mana, nggak kenal daerahnya mana, itu bisa diakses selama kalian punya kuota. Ya punya kuota dong kan. Punya kuota. Nah, kemudahan ini kan ada yang dampaknya positif, ada yang dampaknya negatif. Kalau dari yang kalian rasain nih, Iya. dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa? Kalau untuk dampak yang positif, kalau misalkan kita mau mencari apa yang kita cari, misalkan kita mau buat PR atau searching tentang masalah pendidikan, itu bakal berguna bagi kita sebagai pelajar ya Kak. Jadi untuk positifnya itu banyak. Banyak positifnya? Iya, banyak. Kalau negatifnya yang kamu rasain apa? Kalau negatifnya, Indonesia kan pernah dicap ke Microsoft itu negara nomor 1 paling tidak sopan ya Kak. Jadi Netizen Indonesia Iya. ya? Jadi kalau untuk masalah yang tidak yang negatif itu mungkin kelakuan para netizen ya Kak. Banyak yang berkata-kata kotor kayak gitu Kak, kalau di media sosial. Kalau kamu Ria, apa yang kamu rasain dampak Kalau positif dan dampak positifnya negatif? mungkin banyak tergantung di diri kita sendiri menggunakannya dengan cara apa. Kalau saya kan sering mencari informasi yang dikatakan Ahmad tadi untuk pelajaran atau ada tugas. Kita kan sekarang kan masih pandemi COVID, sekolah itu pun waktunya satu mapel aja 45 menit. Kan waktunya tidak cukup untuk guru menjelaskannya. Jadi kita mencari referensi pelajarannya sendiri di YouTube atau di Google. Kalau negatifnya ya tadi mungkin kita sering, contoh kalau yang sekarang kan ada nonton kayak drakor, itu kan sering lupa waktu. Jadi, nonton drakor juga? Sama. jadi sering lupa waktu Kak. Nah kalau untuk positifnya banyak, negatifnya itu tadi tidak ingat waktu kalau sedang main HP. Asik sendiri ya nggak Iya. sih? Sadar nggak sih dengan adanya handphone, dengan adanya dunia maya itu tuh kalian lebih suka namanya sosialisasi lebih suka sendiri aja, nggak suka bersosialisasi sama orang luar. Pernah nggak kalian gitu tuh, misalnya Ria main yuk tiap sore, ada nggak kayak gitu sekarang? Nggak lagi kan? Sekarang orang-orang lebih suka sendiri apa individu mereka. Jadi handphone ini menjauhkan yang dekat tapi juga mendekatkan yang Jauh. ya benar mendekatkan tapi juga yang menjauhkan yang dekat.
Jadi kalian merasakan ya kalau kalian ini hidup di tengah perkembangan teknologi yang cepat berkembang dan menjadi candu, betul nggak? Jadi candu nggak? Iya betul. Kayak lagunya Rhoma Irama nggak sih, candu? Gimana? Kayak kan, terus selain bersosialisasi di dunia nyata, juga hampir dipastikan bersosialisasi di kehidupan maya. Kalau aku tanya nih, lebih banyak teman kalian di dunia nyata atau di dunia maya? Dunia maya. Oke, misalnya punya Instagram ya dua-duanya ya? Iya. Followersnya berapa? 300. Oke, kamu? Followers Mm-mm. 1060. Wow, aku kalah guys. Seriusan 1000 sekian. Wow. 68. Tapi kamu kenal semua gak sih sama semua followers di IG kamu? Enggak sih? Enggak sih. Enggak kan? 50% pasti kenal. Iya. Oke. Kalau di dunia nyata temen kamu berapa sih? Dikit. Yang palingan- bener-bener sering ngajak kamu main, ngobrol sama kamu. Palingan 7 orang. 7 orang. Kalau kamu gitu ya? Sekitar 10 orang kan. Nah, itu dia ya. Ya senang sih jadi banyak temennya ya nggak? Iya. Followernya 1000 loh. Kalah kan pasti nih mas-mas yang di balik layar. Kalah kan? Berapa mas? Oh, tapi mas yang ini dia followersnya banyak. Nah, masnya satu lagi. Ya, udahlah. Oke. Jadi sebenarnya kehidupan dunia maya ini seperti pisau bermata dua ya nggak sih? Kalian sadar nggak sih? Di satu sisi kehidupan dunia maya dengan beragam wadah jejaring sosial yang ditawarkan memang menggiurkan, ya nggak? Mulai dari bertambahnya teman, kamu tadi punya online shop, kamu bisa jualan, punya untung, dapat uang, terus juga kalian pasti di Facebook nih, biasanya kalian ada grup nggak? Ada ikutin forum yang memang punya Iya. kesamaan kesukaan yang sama dengan minat kalian, ya kan? Juga di media sosial kalian bisa ketemu sama seseorang yang mungkin kalian tertarik. Tertarik apa dulu nih Mas Rafa tuh udah senyum-senyum. Ya, kalian sering banyak cerita kan orang ketemu misalnya pacarnya dari media sosial, ya nggak sih? Kepikiran gak sih kayak gitu kalau untuk mencari pasangan di media sosial? Nggak. Kan tuh banyak tuh aplikasi jodoh apa? Tinder. Terus apalagi banyak aplikasi jodoh kan? Iya. Ya gimana? Tertarik nggak? Di Facebook pun banyak forum-forum yang buat cari jodoh ya nggak sih? Iya nggak pernah lihat ya? Pernah. Atau mungkin karena gue aja waktu itu kali ya cari jodoh. Iya kan, bener kan? Iya. Tapi itu harus hati-hati, sadar gak sih kalau harus hati-hati dan jadinya tuh seseorang malah mempublikasikan dirinya, meng-share hal-hal yang bersifat pribadi yang akhirnya bisa digunakan orang untuk memanfaatkan orang itu. Bahkan bisa dijadikan untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang itu pun bisa jadi korban dari tindak pidana melalui internet itu ya. Oke, di sisi lain tadi kan emang ada dampak positifnya ya, ada relasi punya teman baru, teman banyak, ada relasi bisnis segala macam. Tapi juga bisa jadi masalah kalau penggunaannya tidak mempunyai emosi dan pengetahuan yang baik. Betul nggak? Betul. Kalau pendapat kalian gimana? Tidak mempunyai emosi dan pengetahuan yang baik, seperti apa sih? Ya kalau kebanyakan sih Kak, teman-teman tuh salah menggunakan internet. Kalau sekarang ini kan banyak yang namanya sering menonton video yang tidak pantas atau kalau kita sebut porno kan kalau sekarang ini itu tuh seperti asupan kalau di internet sekarang. Kalau untuk contoh teman-teman di sekolah aja sering banget saya mendengar mereka membincangkan hal tersebut. Oh, mau bincangkan apa itu? Ya, oke, video yang bermuatan pornografi ya. Sering di sekolah kalian atau anak-anak muda di kalangan kalian di Kabupaten Kota ini sering membahas masalah-masalah video yang berbau pornografi salah satunya. Iya. Ya sering. Oke, memang itu salah satu ya, karena internet kan aku tadi bilang ya luas, kalau nggak difilter, kalau nggak disaring, apapun bisa kita dapat di situ. Nah, lalu aku punya pertanyaan lagi nih. Kalian termasuk golongan anak muda yang menuntut hidupnya sama dengan orang yang kalian ikut di Instagram, Facebook. Kalian ada pasti nge-follow dong. Iya. At least kalian nge-follow artis, ya Iya. nggak sih? Iya. Nge-follow artis-artis. Nah, ada nggak sih kalian punya pikiran kalau, aduh, gue harus sama nih hidupnya dengan ini? Misalnya nih, kamu nge-follow Ria Ricis. Aduh, kayaknya gue harus nih punya target nih. Gue harus punya tas yang kayak Ria Ricis punya. Nah,
Kalau itu sih kurang Kak. Enggak ya? Enggak. Enggak ada pemikiran. Kalau kamu ada nggak pemikiran sampai kayak gitu? Enggak. Karena banyak tuh dari ngelihat postingan orang, gak usah ngeliat artis deh, ngeliat teman kita, dia punya ini ya, gue juga harus punya nih. Jadinya kesan kayak ada iri-irian, ada target, jadinya hedon ya nggak sih? Gue harus beli ini, gue harus punya ini. Nah, kalau kalau dia mampu dia bisa beli itu, kalau enggak kan jadi dia dari situ memunculkan stimulasi dia untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, tidak benar gitu kan. Iya. Lalu mengikuti tren, kalian termasuk orang yang mengikuti tren masa kini nggak? Enggak. Kalau enggak. Iya, enggak ya? Karena apa? Ada anak yang misalnya nih, dia karena emosinya tidak baik, tidak bisa pengetahuannya baik dalam menggunakan internet, emosinya juga nggak, karena kalian kan masih labil ya, emosinya juga masih ya benar-benar lagi cari jati diri, lagi pengen tahu gue ini pengennya apa sih, gue ini tertariknya di mana sih, dan ketika melihat seseorang kan cenderung ingin mengikuti, betul atau enggak? Betul. Betul ya. Kalau kamu yang menjadi teladan atau kamu lihat public figure di Indonesia yang kamu suka tuh siapa sih? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Oke. Kalau kamu? Jerome Paulis. Oh iya, dia emang keren banget ya matematikanya kan. Udah ganteng, pintar. Siapa yang gak suka ya kan? Nah, jadi nanti ketika anak-anak ini karena tidak punya emosi dan pengetahuan yang baik dalam menggunakan internet, cenderung menderita gangguan mental emosional ringan seperti cemas dan depresi yang bersumber dari kehidupan dunia maya. Itu berdasarkan salah satu penelitian yang aku dapat ya. Terus banyak dari generasi ini yang tidak menyadari karena awalnya dari gangguan emosional mental ringan cenderung seperti penyakit fisik biasa terus berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dan tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan biasa akhirnya. Nah, gangguan emosional mental yang ringan tidak diobati, tidak diatasi dengan baik, menimbulkan masalah sosial yang serius. Contohnya adalah bullying, tawuran. Ketika dia sudah berumah tangga bisa jadi KDRT hingga ada yang bunuh diri. Karena dampak dari dunia maya yang tidak diiringi dengan emosi dan pengetahuan yang baik. Tadi aku dengar kalian kan berkomunikasi di media sosial untuk salah satunya adalah mengemukakan pendapat. Pernah kalian kan mengemukakan pendapat di Facebook atau di Instagram ya? Menilai seseorang di Facebook, di Instagram dilakukan secara bebas? Pernah? Enggak sih. Kalau Menilai, misalnya memberikan pendapat nih, banyak nih kan sekarang netizen Indonesia melihat postingan siapa, aduh, misalnya nih, aduh, kok gendutan ya, kayak gitu tuh. Enggak ya. Oke. Terus kalau menurut kalian, apakah berpendapat di media sosial itu boleh dilakukan secara bebas? Boleh nggak sih dilakukan secara bebas? Kan ada nih kebebasan berpendapat ya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Ya, pokoknya ada kan. Nah, itu tuh menurut kalian, apakah seseorang boleh mengemukakan pendapatnya secara bebas di media sosial? Boleh sih. Boleh. Tapi ada batasannya. Tetap aja ada batasannya. Kalau kamu gimana? Ya boleh, tergantung penyampaiannya yang baik dan benar dan jelas informasinya. Oke. Yang jelas informasinya, penyampaian yang baik dan benar. Contohnya kayak gimana? Kalau kamu tadi bilang boleh bebas tapi ada batasannya. Batasan seperti apa sih yang boleh dan tidak boleh? Oh, kalau batasnya itu kita tidak boleh seperti bullying di media sosial kan. Oke, langsung nih. Bullying. Apa sih bullying? Menindas kan. Menindas. Iya. Bullying, menindas. Contoh menindas gimana sih? Seperti memberikan pendapat yang buruk kepada seseorang. Contohnya, aku mau contoh konkret pendapat buruk tuh kayak gimana sih? Hei, kamu gendut, kayak gitu? Ya kayak gitu juga termasuk kan. Itu termasuk ya? Menilai fisik, Menilai atau fisik. menilai lingkungan teman kita tersebut yang kita bully tadi, sehingga menyebabkan mental teman kita tadi tuh
terganggu karena gara-gara ucapan kita yang masuk ke dalam hatinya. Oke. Oke. Oke, terganggu ya. Oke. Baperan. Nah, baperan ya. Kalau baperannya hal yang lain gimana? Oke. Kamu terganggu, Mas, yang di balik kamera katanya terganggu. Kenapa terganggu? Dia suka ngebully juga? Huh? Mas di belakangnya dia suka ngebully nih? Oh, nggak ada ya? Jadi gini, tadi adalah bullying. Kalau di sekolah kalian, khususnya di SMA 1 Kaur nih, pernah nggak kalian lihat peristiwa bullying? Oh, pernah, Kak. Ini yang pembulian atau perundungan di tempat sekolah ya. Kita belum masuk ke dunia maya. Di tempat sekolah tuh kalian pernah nggak lihat? Pernah. Pernah di SMA 1. Kalau kamu gimana ceritanya waktu itu? Atau jangan kamu yang dibully? Atau kamu yang ngebully? Enggak. Oh enggak, oke. Nggak usah disebutin namanya, Kak. Iya, jangan disebutin namanya. Ada sih yang perempuan yang memang badannya itu agak besar, Kak. Jadi Saya langsung lihat mas-mas yang di belakang karena badannya Jadi, juga besar. ada sekelompok geng gitu lah, Kak. Oh, ada Ya, geng. geng. Banyak kalau dia. Hai gengku dulu waktu SMA, apa kabar? Gimana terus? Bilang dia kayak diet katanya. Oh, jadi ada geng nyuruh ngelihat orang yang badannya besar, disuruh diet lo kayak gitu. Oke. Terus akhirnya gimana orang perempuan yang badannya agak besar tadi Dia suruh diet tadi? cuek aja sih, Kak. Cuek aja, Iya. tapi dia cuek aja kan? Iya. Kalau kamu, jenis perundungan yang kamu lihat di sekolah kamu ada nggak? Kalau saya termasuk korban bully, Kak. Kamu termasuk Pas SD. korban? Dulu pas SD, kalau SMA udah nggak lagi. Oke. Pas SD dulu kelas berapa, kelas 5, kelas 4, kelas 5 lah. Heeh. Ada segerombol kayak aku tuh kayak diirin kayak gitu, nah kak kayak dimusuhin segerombolan teman-teman, aku sendirian kayak gitu sampai nggak ada teman sama sekali. Terus tuh dia hasut-hasut aku tuh sama teman saya kan, si B misalnya. Aku tuh temenan kami berdua misalnya, dia nyuruh teman yang lain, kami berdua nih yang ribut kan, biasa kan nama saya anak kecil kan, Kak, sering ribut cek dikit. Terus tuh disuruhnya teman sekelas tuh nggak usah temenin Ria katanya. Oh, kayak gitu. Iya. Terus gimana? Benar teman sekelas kamu nggak nemenin kamu? Iya. Ya ampun, jahat banget. Coba kamu kasih salam dulu sama teman kamu yang ngebully itu. Hai. Hai. Tuh, sekarang Ria jadi berprestasi kan, bisa masuk podcast di Jari Kaur. Hai, coba ada yang mau kamu sampaikan nggak ke yang dulu ngebully kamu? Lambaikan tangan ke kamera. Gak ada yang mau kamu sampaikan? Nggak usah. Nggak usah, tapi kamu maafkan ya. Iya. Oke, karena sekarang kamu cerita sisi kamu jadi korban nih. Apa yang kamu rasain waktu kamu dibully? Nggak enak. Iya. Kayak tersisihkan, kayak nggak ada semangat lagi buat sekolah kan. Nggak ada semangat lagi. Kok jadi sedih? Jadi nggak ada semangat lagi buat sekolah. Iya. Sampai segitunya ya? Emang seberapa sering sih kamu digituin sama teman kamu itu? Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Terus apa yang kamu lakuin? Lapor orang tua. Lapor orang tua. Terus apa tanggapan orang tua kamu? Langsung ke kepala sekolah. Langsung pasal. Tindakan dari sekolah apa? Nggak ada, disuruh maafan kalau Tapi akhirnya maksudnya, maaf. Nah, maafan. setelah maaf-maafan itu masih terjadi lagi. Iya masih. Zolim. Itu waktu SD ya? Iya pas SD, pas SMP nggak lagi. Karena sudah beda pertemanan. Oke. Itu di kalian rasain. Kalau di Kaur ini nih, lingkup Kabupaten Kaur, mungkin kalian punya pergaulan yang lebih luas lagi. Ada nggak sih yang sampai nih sampai terjadi pukul-pukulan berdarah, terus sampai dia misalnya dilaporin ke polisi, ada nggak? Atau sampai mungkin kejadian bunuh diri? Ada sih, Kak, kasusnya. Apa tuh? Tapi kurang tahu, tapi yang jelasnya dia tuh bunuh diri. Di kabupaten ini? Iya, Oh, pernah? pernah. Akhir-akhir ini ada juga Kak bunuh diri di
desa ada Maje di Maje. Itu Kecamatan karena Maje. bullying juga. Itu tuh bukan bullying, kayak mentalnya tuh kalau ceritanya kita kan nggak tahu kebenarannya, tapi kalau cerita masyarakat sekitar kayak kakaknya tuh sering main fisik ke adiknya ini. Nah adiknya nih kayak udah capek kayak gitu, nah terus bunuh ini gantung diri di kamarnya. Yang tadi kamu bilang ada videonya tuh, ada videonya isinya gimana? Dia ini yang HP-nya diletakin di sini Kak. Jadi dia tuh di depan kamera kan, naik kursi, di sini ada. Oh, dia memvideokan bagaimana cara dia bunuh diri. Terus Kita lihat. akhirnya meninggal. Iya. Oke. Sedih ya? Iya kan? Sedih nggak sih? Sedih. Kalau itu tadi kan Ria ini dia cerita dari sisi korban. Dia nemu solusi, dia cerita ke orang tuanya lapor ke sekolah. Meskipun akhirnya dibully lagi juga kan. Kalau kamu sebagai orang yang ngeliat teman kamu dibully, apa yang kamu lakuin? Nah, aku juga ikut ngerasain kayak gitu Kak. Ikut ngebully? Enggak, Oh, maksudnya akhirnya ikut ngebully. bisa ngerasain apa yang dia rasain yang kena bully itu Kak. Jadi mungkin ya bisa Nggak ada misalnya kamu lapor ke sekolah, mungkin Kak bisa aku lapor. tapi mungkin karena dampaknya belum separah Separah ya. yang secara mental belum benar-benar dianya ngerasa gimana, dianya cueknya dibully, jadi belum kamu laporin kali ya. Jadi gini nih, banyak anak usia sekolah dia pakai internet tapi dia nggak tahu bagaimana menggunakan internet yang baik. Negara kita kan negara hukum nih, segala sesuatu yang kita lakuin itu ada aturan hukumnya, ada aturan mainnya. Nah, untuk penggunaan internet sendiri, pemerintah ada namanya Undang-Undang ITE. Kalian tahu nggak sih apa itu Undang-Undang ITE? Undang-undang yang digunakan di sosial media. Oke, jadi dulu ada Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, lalu diubah seiring dengan perkembangan waktu dan kebutuhan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya, tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di situ itu diatur bagaimana cybercrime atau tindak pidana yang menggunakan teknologi itu diatur di dalamnya. Jadi kalian itu sebagai anak usia sekolah menggunakan internet juga kalian harus tahu bahwa ada yang namanya cybercrime dan Undang-Undang ITE. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa aja satu waktu kena pasal-pasal pidana yang ada di Undang-Undang ITE. Karena kalian banyak yang tidak sadar kalau kalian itu sebenarnya telah melakukan yang namanya cybercrime, meskipun memang bukan yang menghasilkan dampak yang sedemikian rupa. Masih cybercrime yang sederhana, contohnya nih kayak ngebully tadi tapi lewat internet. Apalagi di usia kalian itu banyak yang lagi mencari jati diri di internet. Betul nggak? Kalau kalian lihat komentar-komentar teman kalian atau komentar-komentar netizen Indonesia kan, melalui komentar-komentar dari apa yang telah diunggah seseorang atau diunggah oleh dia sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan pengetahuan dari sekolah atau dari rumah. Apalagi di daerah seperti kita yang masih berkembang, daerah baru, itu kan pengetahuannya masih kurang. Bahkan banyak orang tua yang menutup diri untuk perkembangan teknologi yang ada sekarang, perkembangan hukum juga gitu. Jadi sebenarnya setelah aku rangkum, ada beberapa jenis pelanggaran di media sosial yang paling sering dilakukan oleh anak sekolah. Salah satunya dari banyak, satu, ada menyebarkan berita hoax. Nah, tentang berita hoax nih, kalian tahu nggak sih apa itu berita hoax? Ya, berita palsu. Berita palsu. Tidak jelas kebenarannya. Tidak jelas kebenarannya. Kayak PHP nggak sih, pemberi harapan palsu? Oke, tentang berita hoax ini dia diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ini kalian kan udah mau kasih materi ya, di situ ada dijelasin tentang berita hoax atau berita bohong. Jadi tanpa kamu sadar, saat kamu membantu penyebaran suatu berita bohong tanpa berusaha mengecek kebenarannya dulu, kamu bisa dijerat dengan pasal ini. Pernah nggak kalian nge-forward pesan lewat WA yang kalian dapat dari orang tanpa kalian cek dulu kebenarannya? Pernah Pak. Pernah kan?
Ria pernah? Pernah. Pernah apa? Berita apa? Sering berita dapat kuota internet dengan klik ini, Mm-mm. kan banyak dibagi-bagi kan sampai diteruskan berlapis-lapis. Ternyata itu nggak Hoax. hoax kan, nggak benar. Itu bisa loh kamu dijerat dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tapi tidak pernah saya teruskan kembali. Oh, kamu hanya menerima. Hanya menerima. Mm-mm. Nggak mungkin. Oke. Kalau kamu pernah nggak menyebarkan berita hoax palsu? Pernah sih nge-forward Pernah kamu nge-forward? Iya. Tentang apa itu beritanya? tentang ini kena COVID. Nah, tuh. Bahaya nih yang kayak gini-gini nih. Jadinya iya gitu. Kalau santai ya. Maaf. Emosi jadinya. Gimana? Berita hoax COVID tentang apa sih? Yang kan ada nama-nama kayak data-data yang kena yang di Kabupaten Itu kamu Kaur. share data-data yang kena di Kabupaten Kaur. Dapat. Aku dapat ini katanya disebarkan ke daerah Kabupaten Kaur yang biar bisa Jaga social distancing. diri atau jauh Jadi, dari kerabat yang terkena. Pernah sih ada kasus di desaku Kak. Nah di desaku itu Desa mana? di Kasubbaru. Nah jadi kan dia tuh kan ada namanya di data itu kan Kak. Jadi ada ini tetangganya itu sananya masih keluarga Kerabat. ya mengetahui hal tersebut Kak. Padahal dia memang nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit enggak. Jadi dia merasa risih dengan itu Kak. Jadi sempat dilaporin ke kepala desa kemarin tuh. Iya. Itu kan. Berarti kalau kalian dapat informasi apapun itu di media sosial, di WA itu harus kalian cek dulu benar atau enggak. Apalagi nih tadi tentang COVID yang emang lagi lagi jadi perhatian, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, itu harus hati-hati. Apalagi kita dulu pernah dengar nih kayak vaksin ya kan, Iya. vaksin ini berbahaya segala macam, kan harus kalian cek dulu kebenarannya. Bisa kalian cek kebenarannya lewat internet tadi kalau emang kalian bisa memiliki pengetahuan dan emosi yang baik. Lalu yang kedua ada pencemaran nama baik. Nah, ini paling sering nih di Indonesia nih. Seringkali netizen memberikan tentang keburukan suatu institusi ataupun seseorang yang akhirnya membuat dia dituntut karena perkataannya itu. Misalnya mencemarkan temen kita di Facebook tapi emang langsung menjurus namanya. Itu dia bisa kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pernah kalian lihat kasus tentang pencemaran nama baik dulu? Kasus yang sama rumah sakit? Ya, pernah dengar nggak kasus itu? Kalau pencemaran nama baik yang kamu dengar apa? YouTuber Kak. YouTuber siapa? Turah Partayana. Oh iya. Temennya Jero. Iya temannya dia. Kalau yang Jerong langsung dia. Lalu yang ketiga ada menyebarkan kebencian. Nih, jadi harus hati-hati saat kamu mengomentari sesuatu di media sosial yang berisi informasi dengan nada negatif dan bisa memunculkan permusuhan antar individu, berarti kamu sudah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Komentar yang melecehkan sara juga bisa dituntut menggunakan pasal ini ya, menyebarkan kebencian. Tadi kita bahas tentang cyberbullying. Nah, cyberbullying itu bisa diatur di mana sih? Bisa diatur di pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang ITE. Cyberbullying itu apa? Bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja. Jadi memang dia sengaja ngebully lewat internet. Dia emang sengaja mau menyakiti perasaan seseorang lewat internet karena bisa dengan kata-kata, dengan verbal yang akhirnya dia bisa mengintimidasi perasaan seseorang yang akhirnya mental orang yang disasar itu jatuh. Dilakukan terus-menerus, nggak cuma sekali dua kali tapi terus-terus. Kalian tahu kan sekarang kalau lihat di gosip-gosip itu Ayu Ting Ting. Nah, itu ada secara terus-menerus, gak cuma sekali dua, tapi terus-terus. Tiap kali misalnya si A ngeposting apa, dia terus komentarin itu. Yang akhirnya membuat mentalnya jatuh. Dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti, atau menghina harga diri orang lain hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok. Ya kan, karena adanya perundungan oleh artis A, akhirnya kan banyak orang gak suka, dia diboykot segala macam, kan merugikan dirinya dia. Oke, benar sih tadi kan kamu ngerasa ya dibully,
jadinya ngerasa ada tekanan psikis ya, Iya. tekanan psikis dan potensinya adalah bunuh diri. Itu banyak tuh di luar negeri kasus-kasus yang jadi bully akhirnya dia bunuh diri. Nah kita nggak bisa tampilin videonya sih karena susah juga ya koneknya ya. Biasanya kita kasih lihat video. Lalu nih yang seru apa tuh? Tentang sexual image dan sexual message ya. Gambar atau tulisan atau bacaan yang atau pesan yang berbau-bau seksual, pornografi. Itu bisa diancam dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan Undang-Undang tentang pornografi. Jujur aja ya. Iya. Kita udah sama-sama udah dewasa ya, udah sama-sama udah gede lah ya. Kalau mungkin dewasa itu relatif ya, tapi sama udah gede. Kalian pernah nggak ngeakses video atau gambar yang berbau pornografi? Nggak pernah, nggak berani. Iya, karena harus hati-hati. Kasus yang sering terjadi di Kabupaten Kaur ya, kebetulan meskipun saya baru setahun 8 bulan, sini tuh banyak perkara-perkara persetubuhan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh dewasa terhadap anak maupun anak dengan anak. Itu karena apa? Muaranya karena video seks, video-video yang berbau-bau pornografi. Jadi karena dia melihat itu, dia terstimulus di otaknya dan itu ditonton berulang-ulang. Akhirnya dia melakukan tindakan seperti apa yang dilihat dia di video itu. Jadi harus hati-hati ya, karena sekali kalian lihat pasti akan Canduan. candu. Itu harus hati-hati. Jadi kalau kita balik lagi ke bullying, komentar di IG, di Facebook, di sosial media apapun itu, Twitter segala macam. Kalau dulu kalian denger nggak peribahasa mulutmu adalah harimaumu? Itu apa sih arti peribahasa itu? Mulutmu lah yang akan artinya tuh kayak jangan asal bicara, nanti dia perkataanmu lah yang akan membunuhmu sendiri kayak Oke, gitu. jadi Menghancurkan hidupmu. Oke. Dilontarkan agar kita hati-hati mengatakan perkataan yang keluar dari mulut kita. Itu jadi warning buat kita kan. Nah, tapi saat ini bukan cuma perkataan, namun jari kita juga harus berhati-hati. Jadi jarimu harimaumu. Iya. Karena terus kan dengan jempol itu kan, dengan jari diklik enter, udah deh ke-share ke semua orang. Siapapun, gak cuma kita, gak cuma dia, gak cuma teman-teman dia, tapi siapapun yang kita kenal bisa kita lihat, bisa melihat komentar-komentar kita, postingan-postingan kita. Jadi di dalam Undang-Undang ITE ini dicantumkan apa saja yang perbuatan yang dilarang dan tindak pidana diterima jika melanggar undang-undang tersebut. Jadi kalian sebagai pelajar harus hati-hati dan menjaga diri dalam menggunakan media sosial dan media elektronik lainnya. Jadi sampaikanlah hal-hal yang baik di ruang publik, hal-hal yang berguna nggak cuma buat kalian tapi juga buat masyarakat yang lainnya, buat anak muda yang lainnya deh, buat teman-teman kalian sebaya yang lainnya, ya kan? Karena apa? Kalau kalian misalnya nih amit-amit terjerat kasus, akhirnya bermuara, dilaporkan ke polisi dan harus menerima hukuman, ternyata ada larangannya di undang-undang, bukan cuma kalian yang malu, tapi orang tua kalian. Gitu. Oke, ada nggak yang mau kalian tanya ke aku? Dari sekian bahasan kita tadi tentang bullying, tentang undang-undang ITE, ada nggak mau kalian tanya ke aku? Ini Kak. Itu tadi kan Kakak, aku dipanggil kakak, oke. tadi ada pelanggaran undang-undang ITE kan Kak. Itu pidananya itu apa Kak? Pidananya? Iya. Pidana penjara atau denda biasanya. Jadi aku nggak terlalu hafal sih ancaman pidananya dari tiap pasal berapa. Tapi itu ada ancaman misalnya di pasal, boleh aku lihat itu materinya ya? Iya boleh. Jadi dalam hukum pidana itu namanya pidana itu ada banyak macam-macam, mulai dari pidana penjara, pidana kurungan, lalu ada pidana denda. Kalau untuk anak-anak, nah ini dia yang mungkin kalian juga perlu tahu ya. Iya. Untuk usia anak yang disebut anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak itu kan yang usianya di bawah 18 tahun. Nah biasanya hukumannya itu tidak
tidak serta-merta harus pidana penjara. Jadi pidana penjara benar-benar upaya paling terakhir untuk anak-anak karena usia mereka masih muda. Apalagi kalau mereka sekolah, kalau mereka dimasukkan ke dalam penjara dampaknya akan lebih besar buat mereka. Malah cenderung mereka akan mengulangi tindak pidana yang sama atau bahkan yang lebih parah. Jadi biasanya kalaupun harus dipenjara itu setengah dari ancaman orang dewasa. Misalnya kalau pencurian orang dewasa 7 tahun, anak-anak maksimal 3,5 tahun. Tapi tidak selalu itu, biasanya pidana syarat, dikembalikan ke orang tua atau dikasih tindakan yang lebih mendidik anak. Jadi dia dengan adanya kasus yang menimpa dia tuh dia jadi pengetahuannya jadi lebih lagi, jadi terdidik lagi bahwa oh iya kalau aku ngambil barang orang, aku nanti kena ini lagi. Jadi kita kasih hukuman yang mendidik dia, misalnya dia meminta maaf, dia mengembalikan apa yang telah diambil, juga memperbaiki apa yang telah dia rusak. Jadi kalau undang-undang ITE tadi yang kamu tanya, misalnya nih pasal 27, jangan bisa lah. Pasal 27 ya, misalnya yang tadi aku bilang tentang mendistribusikan atau mentransmisikan segala sesuatu muatan yang melanggar kesusilaan, contohnya tentang video yang berbau-bau pornografi, itu pidana penjaranya paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Coba, mau jual apa 1 miliar? Mau jual apa 1 miliar, ya enggak? Iya. Di rumah belum cukup semuanya. Itu loh 1 miliar, pidana penjara paling lama 6 tahun. Bayangin, kalian masih usia berapa? 17. 17, oke lah. Misalnya dihukum 2 tahun. Berarti keluar-keluar kan udah umur 19 ya? Yang harusnya jadinya ke sekolah terhenti kan? Iya. Makanya hati. Banyak baca, banyak cari tahu kan di internet itu banyak nih informasi tentang undang-undang ITE. Kalian bisa akses hukum online yang pembahasannya bisa dimengerti oleh masyarakat secara umum gitu loh, nggak cuman orang-orang yang memang mengerti ilmu hukum. Itu kan contohnya udah hukum online atau ada jurnal-jurnal orang yang memang ditujukan untuk masyarakat secara umum, itu bisa kalian baca kan, bisa kalian cari di internet. Jangan cuma ngepoin orang, jangan cuma buat main game nggak? Mabar apa? Mobile Legends. Kamu main game nggak? Oh enggak, aku main PUBG. Mau main bareng? Sombong ya. Nanti kita chicken dinner terus loh kalau main sama aku. Oke, itu jangan cuma main game online, jangan cuma ngepoin orang, carilah hal-hal yang bermanfaat ya, yang bisa memang ngebentuk karakter kalian menjadi anak muda yang bermanfaat, gak cuma buat diri kalian, tapi juga buat keluarga dan orang lingkungan sekitar kalian. Gak usah untuk Indonesia deh, setidaknya untuk Kaur. Kalian mau gak sih Kaur punya mall? Pengen. Pengen kan? Pengen gak sih Kaur maju kayak kota Bandung? Pengen banget. Itulah, siapa yang bisa merubah Kaur itu ya generasi kalian ini, terutama kalian putra-putri daerah. Ketika kalian pendidikan tinggi, kalian bekerja di mana, kembalilah ke daerah untuk ngebangun daerah. Sip? Ada lagi yang mau ditanya ke aku? Atau mau nanya aku, misalnya aku orang mana? Ya, kakak orang mana aslinya? Orang Indonesia. Iya, bukan daerahnya. Aku dari Bandung. Kan jauh-jauh. Nanti kalau misalnya kalian kerja di kejaksaan, siapa tuh kalian bisa ke Kalimantan, ke Bali, tuh seru gak sih Bali gitu loh, jadi tempat kerja yang sebenarnya itu destinasi wisata, tapi kalian kerja di situ kan seru nggak? Seru kan? Aku juga nggak pernah kebayang sih, ngebayangin bisa masuk Kaur, tapi Kaur itu potensinya besar ya nggak? Iya. Kalah nggak sih pantai? Nggak kalah kan pantai Kaur sama Uluwatu di Bali? Enggak. Sama Kute, Pengubayan sama Kute kan nggak kalah, cuman ya gimana caranya kita mengembangkan, dan itu adalah tugasnya kalian putra-putri daerah. Jangan sampai kalian misalnya nih udah kuliah terus kerja di Jakarta, kalian enggan untuk balik ke daerah. Siapa yang ngebangun daerah di sini, ya kan? Aku pengen sih 10 tahun lagi paling nggak tuh Kaur punya mall. Amin kan? Kenapa harus mall? Gak tau sih, pengen aja punya mall daripada kita jalan-jalan jauh ke kota Bengkulu, ya nggak? Iya, mau kemana harus ke Bengkulu dulu. Harus ke Bengkulu 4-5 jam perjalanan kan? Iya. Tuh. Hidup Kaur!
Oke. Ada lagi yang mau kamu tanya? Terkait bahasan kita atau ada unek-unek misalnya yang mau kalian share ke aku? Kalau ada teman kayak berbicara, kalau ngetik kayak kotor-kotor kayak gitu gimana Kak? Apa ada pidananya nggak? Kotor-kotor gimana? Contoh menyebutkan hal yang tidak harus disebutkan kayak kemaluan kayak gitu, nah kan sering terjadi. Oke. Jadi yang bisa benar-benar dihukum berdasarkan undang-undang ITE, dia kan tadi aku bilang harus ada kesengajaan. Kesengajaan itu memang ditujukan untuk seseorang. Ketika ditujukan untuk seseorang berlangsung secara terus-menerus, dia bisa dipidana. Tapi kalau misalnya aku saran sih ya, kalau ada orang yang udah misalnya yang nge-follow kita, dia komentar di platform kita, di Instagram, di Facebook, terus mengganggu kita, kalau aku lebih daripada aku tersangkut kasus pidana, lebih baik aku blokir orang itu. Biar dia nggak bisa akses lagi Instagram kita, nggak usah lihat-lihat lagi postingan kita, kan lebih baik di blok gitu loh. Benar nggak sih lebih baik di blok? Ya, tenang. Tapi kalau misalnya dia udah di blok, ternyata dia bikin lagi yang fake account, banyak tuh fake account kan, dia ngebully kita lagi, kita laporkan. Tapi kita kumpulkan dulu, kalau misalnya mau kita lapor, kita kumpulin dulu bukti-buktinya, kali screenshot. Nah itu nanti bisa jadi alat bukti elektronik berdasarkan undang-undang ITE gitu. Atau jadi petunjuk nanti bahwa benar memang dia tuh sering kok ngebully aku, dia sering berkata-kata yang tadi kan bermuatan kesusilaan ke aku. Jadi intinya adalah sebenarnya ke kita lagi, kita punya IG, kita punya Facebook, kita punya kewajiban menjaga keamanan itu, keamanan Facebook sama IG kita. Misalnya dengan apa? Memfilter temen-temen yang mau nge-follow atau kita follow. Lalu yang kedua, kalau emang ada yang mengganggu, diblokir aja, nggak usah diwaro. Kok bahasa Sundanya diwaro, bahasa ininya apa ya? Nggak usah ditanggapin, diladenin itu. Oke, ada lagi? Mungkin kalau misalnya dibulinya bukan secara online, ya kayak kamu rasain tadi, betul sih, lapor ke orang tua atau lapor ke guru, biar mereka aja yang yang melakukan tindakan selanjutnya. Tapi memang kalau kita memang punya hubungan kedekatan dengan orang tua yang baik, pasti kita mau cerita ya. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak mudah berbicara ke orang tuanya? Mungkin pilih waktu bicara yang tepat ya, jelaskan beberapa masalah, karena mungkin yaitu orang tua kan mereka punya kesibukan sendiri. Atau gini deh, kesimpulannya apa sih dari yang kita bicarakan? Berhati-hatilah dalam bersosial media ya. Betul. Semua terserah kita, tapi kita harus saring sebelum sharing. Ayo saring sebelum sharing. Bagus ya, kita punya tagline. Oke. Terima kasih banyak aku ucapin ke kalian berdua udah mau menghadiri undangan kami ya, meluangkan waktu sharing bareng tentang entah masalah kalian tadi, juga problem-problem yang ada di sekitaran kalian, terutama tentang cyberbullying. Terima kasih banyak aku ucapin. Jangan kapok-kapok main kesini. Kalau misalnya nggak ada undangan, boleh lo kalian main kesini. Kalau misalnya ada masalah apa, konsultasi bisa datang ke sini ya. Karena mengenal hukum bisa menjauhi hukuman. Tagline JMS, kenali hukum, jauhi hukuman. Oke, gimana? JMS, Kenali hukum, jauhi hukuman. Yeay. Oke guys, udah selesai nih, kita udah ngobrol sampai habis tentang cyberbullying bersama dengan Ria dan Rahmat 2R. Bersama Ria dan Rahmat dari SMA Negeri 1 Kaur. Terima kasih ya Ria sama Rahmat ya, sekali lagi aku ucapin. Oke, tunggu lagi episode-episode kita selanjutnya di Ngobris, ngobrol sampai habis, podcast Kejaksaan Negeri Kaur. Bye-bye.